Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Samuel Akihari dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Emosi, berdasarkan Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Bersama saya, Raja Rahmansyah Valentino Simanjuntak. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami dalam hidup ini selalu memerlukan firman Tuhan sebagai pedoman kami untuk menjalani keseharian kami ini. Bantulah kami Tuhan untuk memahami dan juga mengerti perenungan yang akan kami dengarkan, sehingga boleh menjadi pertolongan kami dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Yakobus 1 ayat 19 sampai 25 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian pembacaan firman kita teman-teman. Nah teens, emosi adalah pola reaksi yang sifatnya cukup kompleks, melibatkan pengalaman, perilaku, maupun keadaan fisik seseorang. Nah, emosi adalah cara individu menanggapi masalah atau situasi yang mereka anggap penting secara pribadi. Emosi yang timbul dalam diri seseorang dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, sukacita ketika seseorang menerima kabar baik, atau ketakutan ketika ia merasa terancam. Emosi memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan manusia karena dapat datang dan pergi kapanpun, dimanapun, dan bisa terjadi kepada siapapun. Alkitab banyak berbicara tentang bentuk-bentuk emosi yang dihubungkan dengan cara pengelolaan dan dampaknya dalam kehidupan beriman dan persekutuan. Salah satunya terdapat dalam teks Alkitab hari ini. Rasul Yakobus mengajarkan bahwa amarah sebagai salah satu bentuk emosi tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kata amarah mengacu pada keadaan emosi yang tidak terkendali dan menguasai seseorang sehingga tidak lagi mampu berpikir dengan logis dan juga tenang. Nah, dalam situasi ini, semua bentuk reaktif bersifat negatif dan tentu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Agar tidak terjebak dalam amarah semacam ini, Yakobus menasihatkan supaya kita menerima firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut. Nah, teens, emosi kamu dapat berubah-ubah setiap saat. Biasanya tergantung pada bagaimana kamu bereaksi terhadap situasi di sekitarmu atau perasaan dalam dirimu.
Karena itu, mengelola emosi dengan baik merupakan kunci keberhasilan menjadi pribadi yang tenang. Jika kamu mampu menguasai emosi dalam dirimu, berarti kamu dapat menguasai dirimu dengan baik. Dengan kemampuan menguasai diri, kamu akan bisa mengelola dan merespon situasi-situasi dalam hidupmu dengan bijak. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah sama-sama kami dengarkan, dan kiranya boleh hidup di dalam diri kami. Terus ingatkan kami Tuhan agar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi anak-anak-Mu yang hanya mendengarkan lalu pergi begitu saja ya Tuhan. Sertai kami untuk terus bisa melakukan firman yang telah kami dengarkan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.